Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami masih bisa merasakan nafas yang daripadamu mengalir di dalam tubuh kami, sehingga kami masih bisa beraktivitas di bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kami, hari lepas hari makin sempurna sama seperti Engkau. Tuhan kami adalah sempurna. Tuhan, Engkau menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau, dan Engkau menginginkan kami memiliki karakter-Mu. Hari ini kami mau belajar, Tuhan. Kami mau belajar mengerti hati-Mu, dan kami mau belajar kembali menjadi ciptaan seperti yang Kau ingini. Ajari setiap kami, hati kami yang marah, hati kami yang sakit, hati kami yang penuh dengan kebencian, Tuhan, ubahkan menjadi hati yang bersih, hati yang murni, roh yang bersih, sehingga kami mudah diajar, mudah dibentuk, mudah dinasehati oleh Engkau sendiri. Mari Tuhan, beracaralah di tempat ini. Aku berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di gereja Manokwari. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Jamah mereka satu persatu. Dan biarlah pagi hari ini mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau nyata di dalam nama Yesus. Kami mengikat setiap kuasa kegelapan, roh-roh dunia yang lemah dan miskin, orang-orang kuat yang ada di ruangan ini kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus yang bekerja, para malaikat Tuhan menjagai anak-anak Tuhan di tempat ini. Dan setiap benih firman yang ditaburkan akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat, dan mengubah kehidupan kami di dalam nama Yesus. Amin. 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 Shalom. Ya, semangat ya. Kita mau belajar hari ini sesuatu yang penting ya. Bawa catatan. Siapkan catatanmu dan siapkan Alkitabmu. Saya pakai hari ini judulnya adalah Aku Senjata Kebenaran. Apa? Aku Senjata Kebenaran. Jadi kalau aku adalah senjata kebenaran, tetapi juga ada orang-orang yang dipakai sebagai senjatanya iblis atau senjata kelaliman atau senjata kedurhakaan. Ya, tetapi kita semuanya anak-anak Tuhan adalah senjata kebenaran Tuhan. Amin ya. Mau belajar ya, supaya hidupmu ini berguna buat kerajaan surga. Hidupmu ini berfungsi buat keluargamu. Hidupmu ini menjadi terang dan garam buat sekelilingmu. Amin ya. Saya kok melihat wajah-wajah yang nggak percaya ya. Percaya nggak? Percaya dong, ya percaya. Udah nggak usah mikir. Saya masih 7 tahun di sini, saya masih 5 tahun di sini. Bagaimana saya jadi terang? Bagaimana saya jadi senjata kebenaran Tuhan? Bisa, ya. Seorang bekas penjahat yang keluar dari lapas, Khairul Anwar, ya. Dia terkenal dulu sangat jahat, ya, keluar masuk lapas, tapi kemudian akhirnya dia benar-benar menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, dan hari ini dia dipakai luar biasa sebagai alat kebenaran Tuhan. Mau dipakai? Mau nggak? Amin. Amin. Oke, buka Zakaria 10 ayat 3. Zakaria 10 ayat 3, 4, dan 5. Setiap kali engkau mendengar firman Tuhan, jangan apatis ya, jangan pakai hati yang marah,
Jangan pakai hati yang tidak percaya. Jangan punya hati yang ngantuk. Enggak serius ya sama Tuhan. Zakaria 10 ayat 3, 4 dan 5. Zakaria 10 ayat 3, 4, 5. Saya bacakan ya. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan, sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Garis bawahi, kuda keagungannya dalam pertempuran. Ya, kuda keagungan itu bagaimana? Kuda keagungan itu adalah kuda yang dipersiapkan untuk ditunggangi raja. Jadi dia sudah dilatih untuk tidak terkejut kalau tiba-tiba ada yang namanya tembakan-tembakan atau kegemparan-kegemparan. Kuda itu dilatih untuk tidak terkejut. Ya. Kemudian ada tembakan, ada panah-panah. Kuda itu dilatih untuk tidak membuat gerakan-gerakan yang akan mengejutkan raja yang duduk di atas kuda tersebut. Itulah namanya kuda keagungan Tuhan. Kuda keagungan. Dia dilatih untuk tetap tenang. Dia dilatih untuk tetap fokus sebagai kuda yang dikendarai oleh raja. Sehingga kalau kuda itu membuat gerakan-gerakan yang mengejutkan, raja akan jatuh. Dan itu mencelakai raja. Itulah maksud dari ayat ini. Dan engkau adalah kuda keagungannya dalam pertempuran. Amin. Belum paham, Bu? Amin, enggak? Halo, sayangku. Ayat 4. Zakaria 10 ayat 4. Daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah, daripada mereka akan muncul busur perang, daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Waktu engkau dipakai sebagai senjata kebenarannya Tuhan, kuda keagungannya Tuhan, di dalam dirimu ini terlalu banyak senjata-senjata yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ada patok, ada apa namanya lagi? Ada busur perang, terus ada batu-batu penjuru. Maksudnya apa? Saya belum paham, Bu. Lanjutkan terus ya. Wih, jangan ngantuk, wih. Ayo, ayo, firman Tuhan tangkap dengan baik ya. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh, seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebagai Tuhan menyertai mereka. Sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Artinya membuat musuhnya itu malu. Ya. Yuk kita buka di Roma 6 ayat 11 sampai 14. Roma 6 ayat 11 sampai dengan 14. Sudah ketemu semua? Roma 6 ayat 11 sampai dengan 14. Sudah ya? Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Lihat ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Berarti kamu harus punya cara pandang. Kamu memandangnya. Kamu punya cara pandang. Kamu punya paradigma. Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu punya cara pandang. Kamu punya cara berpikir
bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Oke, saya melihat wajah-wajah yang belum siap untuk terima firman Tuhan. Apa yang saya sampaikan ini sebetulnya sebuah pertanyaan, kenapa ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa berubah karakternya, kelakuannya, padahal dia setiap hari terima firman, padahal dia setiap hari ibadah, tetapi keluar dari gereja tidak berubah karakternya. Nah, ini loh saya mau sampaikan sehingga kamu harus nangkap benar-benar. Ya, kenapa sih hidupku ini tidak berubah-berubah? Saya pengen berbuat baik. Saya pengen melakukan kasih. Saya pengen seperti yang Tuhan mau. Tapi kenapa sih ya ada perjuangan dan pergulatan di dalam diri saya ini sehingga saya tidak bisa mengerjakannya? Itu pertanyaan. Bagaimana saya bisa menjadi seperti orang-orang yang seperti yang Tuhan mau? Hidup penuh dengan kasih, hidup tidak jatuh bangun di dalam dosa, saya menjadi terang, saya mempengaruhi orang untuk berbuat baik. Saya ini ada pergumulan untuk melakukan kebaikan. Itu pertanyaan yang harus kamu renungkan di dalam dirimu. Hari ini saya sedang mengajarkan bagaimana engkau berubah dari yang terus jatuh bangun di dalam dosa menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup selaras dengan firman Tuhan. Roma 6 ayat 11 berkata, demikian hendaknya kamu memandangnya. Kamu harus punya cara pandang yang baru, cara berpikir yang baru. Ya, apa itu? Kamu telah mati bagi dosa. Kamu telah mati bagi dosa. Yaitu ucapkan, saya telah mati bagi dosa dan saya hidup bagi Kristus. Saya hidup bagi Allah. Saya hidup bagi Allah dalam Kristus. Saya sudah mati bagi dosa. Itu menjadi cetakan di pikiran. Cara supaya engkau menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Engkau harus memiliki cara pandang yang baru, paradigma yang baru. Aku sudah mati bagi dosa. Aku hidup bagi Allah. Aku hidup di dalam Kristus Yesus. Itu ucapkan berulang-ulang. Ucapkan berulang-ulang. Dan jadi cara pandangmu. Saat engkau pengen melakukan dosa, firman ini harus muncul. Firman itu adalah pedang yang tajam. Ketika engkau ucapkan berulang-ulang, waktu kamu pengen berbuat dosa, ayat itu nongol. Ya, ayat itu nongol. Aku sudah mati bagi dosa. Aku hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sampai sini paham ya? Ayat 11 ya. Yang paham kasih jempol. Oke. Lanjut. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi tadi kan punya cara pandang yang baru, bahwa aku sudah mati bagi dosa dan aku hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Terus yang berikutnya, dosa itu jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu, supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Ayat 13, baca bersama-sama. 2, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup
dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, ulang, pelan-pelan ya. Waktu saya punya cara pandang yang baru tentang hidup saya, bahwa dosa tidak lagi berkuasa atas hidup saya tidak menuruti keinginannya, ya, saya tidak menuruti keinginannya. Pengen marah, saya nggak mau. Saya disiplinkan saya untuk tidak marah-marah. Pengen ngambil barangnya orang, no. Saya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Pengen ngomong maki-maki orang, no. Mulut saya bukan senjata kelaliman, tapi senjatanya Tuhan. Ya. Pengen jotosi orang, tangan saya ini pengen jotosi orang, no. Tubuh saya adalah senjata kebenaran Tuhan, bukan alat kelaliman. Kayak gitu loh. Paham nggak? Pengen berzinah, ya kan? Pengen berzinah, ya. Pengen nonton jorok porno cabul. Oh, masih ingat firman Tuhan. Kalau matamu ini membuat kamu jatuh ke neraka, mata kananmu membuat kamu jatuh ke neraka. Loh, Bu, nonton jorok porno cabul itu emang ada hukumnya? Percabulan, orang yang suka melakukan percabulan tidak masuk di dalam kerajaan Allah. Ayatnya banyak sekali itu di 1 Korintus 6 ayat 9, di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kau ingat Sodom Gomora itu? Ya kan? Dosa Sodom Gomora itu dosa apa? Perzinahan kan? Apa namanya? Amoral, ya, dosa amoral, laki-laki dengan laki-laki melakukan hubungan seksual gitu ya. Urusannya tuh seks terus gitu. Ingat, kalau mata kananmu itu mencelakai kamu, membuat kamu jatuh di dalam dosa, Yesus berkata, cungkilah itu, supaya seluruh tubuhmu tidak dibuang ke neraka. Artinya, ya kamu jangan mau dijadikan sebagai senjata kelaliman. Ya kan? Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Cara pandangmu harus dibaharui, bahwa engkau bukan lagi jadi hamba dosa. Engkau bukan lagi menjadi senjata kelaliman, tetapi engkau menjadi senjata kebenaran. Nah, ini harus memiliki cara pandang dulu ya, teman-teman. Pelan-pelan deh, saya kasih tahu. Saya menyampaikan ini nyata ya. Ada banyak orang yang baru sebulan itu keluar dari lapas ya. Tapi karena paradigmanya, cara pandangnya belum berubah, dia hanya baik 1 bulan di luar, 1 bulan saja. Tapi ketika dia mulai nggak punya uang, susah kerja, jualan roti, rotinya nggak laku semuanya, kadang-kadang laku, kadang-kadang nggak, dia mulai frustasi. Bisa nangkap saya? Halo? Bisa kasih jempol kalau bisa nangkap saya. Ketika paradigmanya orang itu belum diubah bahwa saya bukan lagi hamba dosa. Saya ini adalah hambanya Allah. Paradigmanya ini belum berubah. Ya, bahwa aku telah mati bagi dosa, tapi aku hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini belum diubah. Maka tiba-tiba kehidupannya yang lama, jualan narkoba, muncul lagi.
Padahal baru 7 tahun keluar dari lapas. Bayangkan, dia kembali jualan narkoba, dia kembali nipu sana nipu sini untuk mendapatkan uang. Karena apa? Karena apa? Cara berpikirnya belum berubah. Bagaimana saya memiliki cara pandang atau cara berpikir yang berubah? Firman itu taruh di mulutmu, ucapkan, ucapkan, ucapkan. Firman itu jadi kayak pedang yang tajam gitu loh. Memotong setiap keinginanmu di mana engkau pengen berbuat dosa. Dipotong. Makanya kan Tuhan ngomong, kalau matamu yang kanan itu menyesatkan kamu, cungkilah, potong dengan firman Tuhan. Ini saya ngomong secara roh ya. Jangan nanti kamu benar-benar cungkil matamu, kamu nggak bisa lihat nanti. Ya, ini saya bicara di alam roh. Keinginanmu ini loh, kepengen nonton yang jorok-jorok, itu kan keinginan toh. Tapi kan pakai matamu ini toh. Keinginanmu itu harus kamu potong dengan firman. Firman berkata apa? Percabulan, jorok porno cabul, tidak masuk di dalam kerajaan surga. Ayatnya di mana, Bu? Yo, pelan-pelan buka yo. 1 Korintus 6 ayat 9. Ingat ya, firman Tuhan itu pedang. Firman Tuhan itu seperti alat untuk memotong segala dosa pelanggaran kita. Segala kelemahan kita, segala daging kita ini dipotong. Dipotongnya pakai apa? Pedang, yaitu firman Tuhan. Nyungkil matamu pakai apa? Pedang. Firman Tuhan, bukan dicungkil beneran matanya, nanti repot ya. 1 Korintus 6 ayat 9, 10. 1 Korintus 6 ayat 9. Baca bersama-sama 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ya kan? Firman jelas berkata begitu. Engkau nipu terus, potong itu lidahmu. Tapi jangan dipotong beneran pakai pisau terus kamu potong-potong. Itu nanti terjadi kalau di neraka ya. Orang yang sudah terlanjur di neraka itu benar-benar lidahnya yang suka dusta itu kan panjang itu di roh. Dipotong-potong sama iblis. Nanti dia nyambung lagi, terus dipotong-potong lagi, nyambung lagi, dipotong-potong lagi, dan itu kekal. Itu kalau lidahmu melakukan dosa. Pendusta, ya kan? Lidah dusta, ya kan? Ada kan lidah dusta? Ada nggak lidah dusta? Ada. Suka bohong, ya. Suka bikin onar, suka membuat perpecahan, gitu kan ya? Lidah dusta, mata sombong, tangan yang menumpahkan darah yang tidak berdosa, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Yuk buka yuk di Amsal 6 ayat 17. Ini mesti dipenggal ya, hal-hal seperti ini. Seperti yang Yesus katakan itu loh. Penggalah itu. Amsal 6 ayat 17. Dicatat ya ayat-ayatnya. Dari ayat 16 dulu dibaca. Sampai dengan 19 ya.
dari 16 sampai 19, Amsal 6. Baca bersama-sama 2, 3. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ini kan semuanya kan alat-alat tubuhmu, toh. Betul nggak? Ya? Coba lihat ini. Matanya sombong. Mata. Lidahnya suka dusta. Nah, ini kan berarti dia dipakai sebagai kuda, tapi kudanya iblis. Sehingga hidupnya didrive untuk melakukan hal-hal dosa yang menyebabkan Tuhan tidak berkenan, ya kan? Lidahnya dusta, tangannya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Hatinya membuat rencana-rencana yang jahat. Kakinya, nek ndak lakukan yang jahat itu rasanya itu gatel kakinya. Kakinya segera lari menuju kejahatan. Saksi dusta, lidah toh, menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Balik lagi yuk ke Roma 6. Kita belajar pelan-pelan ya, sampai engkau paham. Kenapa sih kok aku nggak berubah ya? Hidupku kok gini-gini terus? Atau ada saudaramu yang tidak ada perubahan dalam dirinya. Karena itu tadi cara pandangnya belum berubah. Kalau di dalam Kristus, engkau itu sudah tidak lagi di dalam penghukuman, Roma 8 ayat 1. Sebab orang yang di dalam Kristus tidak lagi di dalam penghukuman, tidak lagi dihukum. Tapi orang-orang yang terus melakukan dosa, dia masuk ke dalam hukum maut, hukum dosa dan maut. Sehingga hidupnya di dunia ini sengsara, tidak terhubung dengan Tuhan. Tadi di Roma 6 sudah kita baca sampai dengan ayat berapa? 14 ya. Ya, sudah sampai 14. Sekarang baca Roma 6 ayat 16. Roma 6 ayat 16. Baca bersama-sama 2, 3. Apakah kamu tidak tahu apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati baik di dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu ke dalam kebenaran. 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Berhenti dulu, stop. Dulu kamu hamba dosa. Dulu kamu senjata kelaliman. Sekarang kamu menjadi senjata kebenaran. Ketika kamu tidak lagi mentaati majikanmu yang lama, yaitu iblis. Ya, kamu sekarang mentaati kebenaran. Ya, syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, ayat 17. Tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Saya mengajarkan kebenaran. Saya mengajarkan ketetapan Tuhan. Saya mengajarkan firman Tuhan. Taati itu. Maka kamu tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi hamba
kebenaran. Ayat 18. Baca bersama-sama 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sembilan belas. Aku menyatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. 20. Ya, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jelas ya? Perhatikan ayat 19. Perhatikan ayat 19. Kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu kepada kecemaran dan kedurhakaan dan membawa kamu ke dalam kedurhakaan. Ya, tadinya sebelum kamu tahu kebenaran, kamu menyerahkan anggota tubuhmu, tanganmu untuk merampas, mulutmu untuk bersaksi dusta, hatimu dipenuhi dengan rancangan-rancangan jahat, kakimu selalu ingin berlari menuju kejahatan. Itu dulu. Ketika kamu belum tahu kebenaran, belum rutin membaca firman, ya kan? Yuk, sekali lagi yuk supaya lebih jelas. Matius 5 ayat 29. Matius 5 ayat 29. Sudah ketemu semua? Baca bersama-sama 2, 3. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Perhatikan Matius 5 ayat 29. Kalau matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah, buanglah. Teman-teman yang ada di Lapas Manokwari, perhatikan setiap kata-kata Tuhan ya. Setiap kata-kata Tuhan itu harus kau perhatikan. Dan engkau harus lakukan. Kalau enggak, engkau akan menyesal selama-lamanya. Atau selama hidupmu di dunia ini, engkau tidak akan mendapatkan kebahagiaan apa-apa. Karena kamu tidak mau menyatukan pikiranmu dengan Tuhan, dengan firman. Ada orang-orang yang terus dusta, orang-orang yang terus matanya sombong, orang-orang yang terus tangannya ini menumpahkan darah. Tuhan berkata, penggalah itu. Penggalah itu maksudnya apa? Kau pakai firman Tuhan untuk memotong setiap kelemahanmu dengan serius. Ya, dengan serius. Karena apa?
upah dosa itu tetap maut, walaupun kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kau dosa terus, dosa terus, dosa terus. Firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Bagaimanakah, apakah orang yang masih di dunia ini bisa mengalami maut? Sangat bisa. Maut, upah dosa adalah maut, itu segala produk-produk yang dari neraka. Bicara tentang kemiskinan, kegagalan, keruntuhan, sakit penyakit, kutuk, segala sesuatu yang berulang. Sial, terus sial, terus sial, terus mati muda, terus mati muda, terus seluruh anggotanya cancer, 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 kutuk. Seluruh anggotanya itu jadi pembunuh semua, pembunuh, 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 masuk penjara semuanya. Kutuk. Itulah produk dari maut. Nah, perhatikan Yesus itu sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut, toh. Betul nggak? Roma 8 ayat 1 coba dibaca. Roma 8 ayat 1. Saya mau ajak teman-teman ya, ibu-ibu semuanya ini, saudara-saudaraku semuanya ini, kakak-kakak semuanya ini, untuk memanfaatkan setiap waktu yang ada di lapas ini, entah engkau 7 tahun, entah engkau 5 tahun ya, pakai untuk mempelajari firman supaya hidupmu berubah. Mengalami surga walaupun kamu masih di lapas. Apakah bisa? Sangat bisa. Tuhan janjikan itu kok. Tuhan janjikan itu. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kamu di dalam Kristus Yesus. Tadi Roma 6 ayat 11. Cara pandangmu, kamu tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi kamu hidup di dalam Allah, dalam Kristus Yesus. Tapi kalau kamu dosa terus, ada iblis yang menunggangimu, yang akan mengarahkanmu menuju ke neraka, ke alam maut. Sementara alam maut itu sudah dimenangkan Yesus kuncinya. Engkau enggak lagi bisa disentuh oleh produk dari alam maut itu loh. Engkau tidak bisa lagi disentuh dengan sakit penyakit, kanker, apalagi itu darah tinggi, jantung, sakit ginjal. Engkau enggak bisa disentuh lagi oleh sakit penyakit itu. Engkau enggak bisa disentuh lagi oleh kemiskinan. Lah, tapi kenapa kamu miskin? Kenapa kamu sakit? Kenapa kamu merana? Adalah karena engkau memilih hidup di dalam dosa. Yang mana dosa itu sudah diampuni. Pindahlah menuju kepada hukum, roh, dan kebenaran. Pindah dalam hidup yang benar. Mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan melakukan segala firman-Nya. Itu Yohanes 14 ayat 23 toh. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan firman-Ku. Waktu engkau melakukan firman-Nya, engkau hidup di dalam anugerah kasih karunia. Maut tidak bisa menyentuhmu. Sampai sini paham? Kenapa banyak orang gagal terus, dosa terus, jahat terus? Paham? Karena cara berpikirnya masih pakai cara berpikir yang lama. Oh, gangguan sinyal kah? Gangguan sinyal? Gini Bu, suaranya terputus. Tes. Halo, Shalom. Bisa dengar? Siap bisa Ibu? Yuk kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk sinyal semuanya terhubung dengan baik. Aku menghardik setiap iblis kuasa kegelapan yang mengganggu sinyal, yang membuat apa yang saya sampaikan tidak bisa terdengar. Oh, aku hardik engkau iblis dalam nama Yesus. Hanya yang membuat gangguan sinyal dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerjalah,
Para malaikat bekerjalah, sambungkan kembali dalam nama Yesus. Suara saya bisa didengar? Kasih jempol. Kasih jempol jika sudah terdengar. Oke. Ulang ya. Ulang ya. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Waktu kamu taat kepada firman, tidak lagi menyerahkan anggota-anggota tubuhmu sebagai senjata kelaliman, tetapi menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi senjata kebenaran, kamu tidak lagi hidup di dalam penghukuman. Kuasa maut tidak bisa lagi menyentuh hidupmu. Sakit penyakit tidak bisa menyentuh hidupmu. Kemiskinan tidak bisa menyentuh hidupmu. Kehancuran tidak bisa lagi menyentuh hidupmu. Sebab kamu hidup di dalam roh dan kebenaran. Dalam kasih karunia. Paham ya? Paham ya sampai sini ya? Oke. Saya buka di dalam sesi tanya jawab. Saya pengen ya, apa yang saya sampaikan ini mengubah pola pikirmu, membuat engkau benar-benar terhubung kembali dengan Tuhan, mengalami semua kebaikan Tuhan. Saya mau buka sesi tanya jawab. Kalau kalian mau bertanya, silahkan bertanya. Yang saya sampaikan tadi, kalian paham apa enggak? Kenapa kok hidupku merana terus? Kenapa kok hidupku sengsara terus? Oh, ternyata karena aku masih hidup di dalam hukum dosa dan maut. Sehingga iblis bisa menyentuh hidup saya. 1 Petrus 5 ayat 8, baca. 1 Petrus 5 ayat 8. Kenapa hidupnya hancur? Kenapa ekonominya hancur? Kenapa keluarganya berantakan? Kan? 1 Petrus 5 ayat 8. Dibaca bersama-sama, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari yang dapat ditelannya. Berarti ada orang-orang yang dapat ditelan oleh iblis, tapi ada juga yang tidak dapat ditelan. Yang dapat ditelan itu yang bagaimana? Engkau tidak memakai cara berpikir yang baru. Engkau masih hidup di dalam hukum dosa dan maut, terus melakukan dosa. Nah, tapi Bu, saya ya kepengen jadi orang yang baik, tapi saya itu kayak di dalam diri saya ada peperangan. Pengennya mau melakukan yang baik, tapi yang saya lakukan yang jahat. Pakai firman untuk memotong setiap kelemahanmu. Pakai firman gimana, Bu? Nih loh, lihat cermin. Kamu punya cermin kan? Kaca, cermin. Ucapkan, kamu kalau dusta terus tidak masuk kerajaan surga. Itu ayatnya ada di 1 Korintus 6 ayat 9. Di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dirimu sendiri engkau khotbahi dengan firman. Firman itu pedang yang tajam, memotong semua kelemahan. Gitu loh maksudnya. Tapi kalau kamu nggak pakai firman, mulutmu nggak ngucap firman,
pikiranmu nggak pakai firman, isinya pikiran yang sia-sia. Itu yang sudah saya bilang, paradigma atau cara berpikirnya tidak berubah. Dia akan terus berbuat dosa dan ujungnya apa? Nggak akan ketemu Yesus. Hidupnya di dunia pun dikuasai oleh maut, ditelan maut. Ditelan maut itu gimana? Itu tadi loh, sakit penyakit, gagal, miskin. Nggak akan ngalami janji Tuhan. Sampai di sini paham? Ada yang mau tanya? Silakan angkat tanganmu. Angkat tangan. Paham ya? Jadi bagaimana supaya saya ini yang suka dusta? Bu, saya ini sukanya dusta, Bu. Saya ini suka bohong. Sebetulnya saya kepengen jujur. Tapi saya tetap bohong. Gimana caranya? Yang ngomong firman, pendusta tidak masuk surga loh. Kamu mau dibawa ke neraka, bertobat. Urapi lidah, mulut, lidah, dan bibirku Tuhan, supaya aku hanya mengucapkan sesuai dengan apa yang kau mau. Bukan kebohongan, bukan dusta. Tapi aku berbicara di atas kebenaran. Gitu loh caranya. Terus tiba-tiba gini, pikiranmu tuh ngeres terus, jorok terus, juarok terus. Kepengennya lakukan yang juarok-juarok, ngerti ya maksud saya ya. Nggak usah saya sampaikan. Maksudnya pengen seks terus gitu loh. Membayangin yang juarok-juarok terus. Omongi, jorok puno cabul zina itu nggak masuk surga. Sodom dan Gomora aja diturunkan api dari surga, membakar habis. Mereka sekarang sengsara selama-lamanya, nggak ketemu Tuhan. Mau. Itu loh caranya. Itulah pedang yang harus kau pakai untuk mencungkil, memotong semua kelemahan dan hawa nafsu. Masih bisa tahan untuk mendengar firman? Apa sudah lelah? Hah? Masih mau? Masih mau tak tambahi? Oke, tambahi ya. 1 Korintus 15 ayat 53. Kerinduan saya adalah kalian mengalami kehidupan yang dibaharui ya. Ketika cara pandangmu sudah berubah, saya harap engkau mengalami pembaharuan, ketemu Tuhan, hidup di bumi seperti di surga, yang mengalami semua kebaikan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 53 sampai dengan 55. Baca bersama-sama 2, 3. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tadi di 1 Petrus 5 ayat 8, iblis mengaum-ngaum seperti singa mencari orang yang dapat ditelan. Ya toh? Berarti ada orang yang dapat ditelan iblis, ada orang yang tidak dapat ditelan. Yang tidak dapat ditelan itu yang ini, 1 Korintus 15 ini, ayat 53. Ketika kamu pikiranmu mengenakan yang tidak dapat binasa apa? Yang tidak dapat binasa apa? Firman Tuhan dan Roh Kudus, Roh Tuhan.
firman dan roh Tuhan, firman dan roh Tuhan. Kau masukkan ini jadi paradigmamu, cara berpikirmu. Maka kamu bisa menelan maut di dalam kemenangan. Produk-produk alam maut tidak bisa menyentuhmu. Kan dibilang ini kan? Dan yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi kita ini menang atas iblis ketika kita mau dipakai sebagai senjata kebenaran. Dan engkau dan saya adalah senjata kebenarannya Tuhan, karena engkau sudah ditebus. Engkau menjadi hamba kebenaran. Majikanmu sekarang Tuhan, majikanmu bukan iblis lagi. Tadi dibilang di Zakaria 8, dibilang di Zakaria tadi ya, dibilang bahwa engkau adalah kuda keagungan Tuhan, ya, kuda keagungan Tuhan, alatnya Tuhan. Di Zakaria 10 ayat 3 tadi. Engkau itu adalah alatnya Tuhan, kuda keagungan Tuhan, senjata kebenarannya Tuhan. Berarti apa? Kalau kudanya Tuhan, yang menunggangi kamu siapa? Tuhan. Kalau kudanya iblis, yang menunggangi kamu siapa? Iblis. Kalau kamu ditunggangi oleh iblis, kamu terus melakukan hal-hal dosa. Tapi kalau yang menunggangimu adalah Tuhan, maka kamu dipakai sebagai senjata kebenarannya Tuhan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Nggak ada yang bertanya? Cukup jelas? Kalau jelas kasih jempol. Oke. Sekarang mau dipakai sebagai senjata kebenarannya Tuhan? Kasih jempol. Bukan lagi dipakai sebagai senjata kelaliman ya. Tapi engkau adalah senjata kebenarannya Tuhan, kuda keagungannya Tuhan. Dan ketika kau mau dipakai sebagai kuda keagungan Tuhan, di dalam dirimu ini banyak senjata-senjata ya, yang akan menghabisi segala tipuan iblis. Ada yang mau didoakan khusus, ada yang sakit, atau ada yang mau didoakan khusus? Angkat tanganmu. Ya, duduk di depan, coba kamu mau didoakan apa? Kita masih punya waktu sampai jam 8 ya. Coba, mau didoakan apa? Ngomong, buka ininya. Iya, ya. Silakan. Saya mau Ibu doakan saya yang sudah 5 tahun mengalami pergeseran tulang. Kata dokter kalau tidak sembuh harus operasi. Tapi saya tidak mau operasi. Jadi saya minta Ibu untuk mendoakan saya. Dan sebentar juga saya akan mengadakan sidang vonis. Saya minta dari Ibu untuk mendoakan saya bersama adik saya. Terima kasih. Sakit apa, Bu? Pergeseran tulang belakang. Pergeseran tulang belakang. Sekarang pegang tulang belakangmu. Itu yang sakit kamu toh? Iya. Ya, pegang tulang belakangmu, pegang tulang belakangmu. Ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Buat yang teman-teman yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Taruh tanganmu di tempat yang sakit. Tuhan ada di tengah-tengahmu. Hari ini dia, Tuhan Yesus sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah Tuhan yang menyembuhkan, Jehovah Rafa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hari ini, aku mencabut setiap roh sakit penyakit atas anak-anak Tuhan di tempat ini. Di Manokwari ini, aku cabut setiap roh sakit penyakit. Setiap kuasa kegelapan yang mencengkeram mereka, aku hardik di dalam nama Yesus. Keluar semuanya. Roh sakit penyakit, iblis yang mencengkeram, lepaskan cengkeramanmu di dalam nama Yesus. Engkau yang membuat sakit di tulang punggung, engkau yang membuat sakit di tulang-tulang, aku menghardik keluar.
Mereka adalah anak-anak Allah, mereka adalah umat tebusan Allah dan berhak untuk mendapatkan kesembuhan, berhak untuk mendapatkan kesembuhan. Kalian ngomong sendiri, Tuhan, aku mengampuni orang-orang yang sudah menyakitiku. Aku mengampuni mereka, Tuhan. Ampuni aku, sembuhkan aku di dalam nama Yesus. Ketika dosamu diampuni, engkau sembuh. Dalam nama Yesus, tidak ada operasi, semuanya Tuhan yang mengoperasi, tangan Tuhan sendiri yang menyembuhkanmu di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman yang saat ini sedang menghadapi vonis, Tuhan, Engkau ambil alih. Engkau adalah pengacara kami, Engkau adalah hakim kami, Engkau yang membela kami. Tuhan, berikanlah kepada kami keringanan hukuman, berikan kepada kami anugerah-Mu, Tuhan, belas kasih-Mu, supaya kami mengalami kebaikan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Oke, percaya ya Bu? Kalau kamu sudah bertobat dari segala dosa pelanggaranmu, firman Tuhan selalu berkata, dosamu diampuni, jadilah sembuh. Ya kan? Ya, ketika dosa diampuni, tubuhmu sembuh. Pasti itu. Ya. Oke, ada lagi? Ya, Tuhan berkati. Ada lagi? Terima kasih Bu Idin. Ya. Saya minta didoakan Bapak Agustinus Siahai yang saat ini sedang sakit dan dalam keadaan tidak sadar di rumah sakit. Yuk, kita berdoa buat Pak Agustinus hari ini Tuhan. Engkau datangi ya Tuhan, Roh Kudus datangi Pak Agustinus di dalam nama Yesus dimanapun dia berada. Bangkitkan, bangunkan kembali ya Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggarannya. Beri kesempatan buat dia untuk memperbaiki segala dosa pelanggarannya. Beri nafas-Mu Tuhan, hembuskan nafas-Mu. Bangkitkan, bangunkan kembali Tuhan. Tuhan, apabila memang Tuhan segala tugas-tugasnya sudah selesai dan dia sudah dibersihkan dan Engkau akan membawanya pulang biar dia pulang dalam sejahtera, dalam damai sejahtera. Tapi jika Engkau masih memberikan kesempatan waktu Tuhan, bangkitkan, bangunkan di dalam nama Yesus. Aku menghardik roh maut dalam nama Yesus. Aku menghardik roh maut dalam nama Yesus. Nafas Tuhan dihembuskan kepada Bapak Agustinus di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Darah Yesus mengampuni setiap dosa pelanggaran. Darah Yesus menghancurkan kutuk. Biar dia dibangkitkan, dibangunkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Nggak ada? Ada? Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada ya? Oh, suaranya hilang. Suaranya hilang? Halo, tes, tes, tes. Suaranya hilang? Tidak Ibu kedengaran. Oke. Oke, kayaknya sudah nggak ada yang mau didoakan ya. Tapi hari ini kita akan berdoa bersama-sama untuk memotong setiap kelemahan kita. Ya, setuju ya? Engkau yang masih suka sakit hati, engkau masih suka marah-marah, engkau masih suka ngomel-ngomel, kata-kata kebun binatang keluar semua. Nah, itu berarti ditelan iblis ya. Engkau harus keluar dari iblis itu dan engkau harus menelan maut di dalam kemenangan ya. Oke, setuju ya? Kita berdoa ya. Yuk, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku menyerahkan anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami mengakui segala dosa pelanggaran kami. Kami mengakui segala kelemahan kami. Kami mengakui hati kami ini pahit, marah, benci, Tuhan. Ampuni kami. Berikan kami hati yang baru, roh yang lembut, mudah diajar, mudah dibentuk di dalam nama Yesus. Tuhan, lidah kami yang suka bohong, suka dusta. Ampuni Tuhan, sucikan, kuduskan lidah kami. Pegang mulutmu masing-masing. Pegang mulutmu masing-masing. Di dalam nama Yesus, mulut kami disucikan, dikuduskan, ditahirkan. Pegang mulutmu masing-masing.
tidak akan lagi Tuhan mengucapkan dusta, tidak lagi bersaksi dusta. Kami mau berbicara sesuai kebenaran. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Di dalam nama Yesus. Pegang matamu. Tuhan, mata kami ini yang sombong, mata kami yang suka melihat hal yang najis, Tuhan. Oh, ampuni Tuhan, kuduskan mata kami di dalam nama Yesus. Biar kami sekarang memiliki cara pandang yang baru, yaitu bahwa kami adalah hamba kebenaran, kami adalah hamba Tuhan. Cara pandang yang baru bahwa kami bukan lagi hamba dosa, kami adalah hamba Tuhan. Cara pandang yang baru Kau berikan buat kami Tuhan, dalam nama Yesus. Taruh tanganmu di telinga. Taruh tanganmu di telinga. Hari ini setiap kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ada di telinga kami, yang membuat kami tidak bisa mendengar firman, yang membuat kami tidak bisa berubah meskipun kami dengar firman, kami menjadi orang yang bebal. Aku menghardik iblis roh-roh jahat yang ada di telingamu. Dalam nama Yesus, keluar semuanya. Mulai hari ini engkau punya telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran setiap ketetapan Tuhan. Engkau menjadi orang yang mudah diajar, mudah dibentuk. Engkau mendengar setiap ketetapan Tuhan. Engkau mendengar suara Roh Kudus berbicara. Dan engkau mau taat kepadanya. Di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku menyerahkan anak-anakmu ke dalam tanganmu. Engkau yang bertanggung jawab, engkau yang akan pelihara mereka. Roh Kudus, jamin mereka untuk tetap di dalam hadirat Tuhan. Dan hari ini biar berkat yang terbaik dari ruang tahta dicurahkan kepada anak-anakmu di tempat ini. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Oke, Tuhan Yesus memberkati.